pagi untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Baiklah, firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baiklah, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita angkatkan lagu penyembahan ini, Yahweh. Kemuliaan-Mu nyata di sini. Lakukan hal yang besar. Serahkan acara dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Tuhan akan berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami deklarasikan kebaktian kami pada pagi hari ini dengan Dipan Shofar. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami sudah berdoa setelah mengucap syukur atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita percaya dan siap untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersama-sama katakan, Amin. Pasrahkan pribadi kita sepenuhnya kepada Tuhan. Teruskan pujian kita, hari yang terbaik. Ku ada di tangan-Mu, Kau rancang
kita. Kita sorakan haleluya dulu. 1, 2, 3. Dengan nada panggil nama saya, dengan nada panggil namamu, dengan nada panggil nama saya, juga nada panggil namamu. Oh bilanglah haleluya, oh bilanglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Teruskan pujian kau 1, 2, 3. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, yang mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir bersama, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan lagu penyembahan ini. Ingat kasihnya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyertai
memberikan putramu yang tunggal bagi kami. Ketika kami percaya, kami diselamatkan di dalam namanya. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan saat ini Tuhan, terimalah setiap pujian yang sudah kami naikkan, walaupun dalam keadaan sejuk, tetapi kiranya itu tidak menjadi penghalang untuk kami menyembah Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang bertelinga. Dan kami berdoa kiranya setiap anak-anak-Mu dari PKK, remaja, bahkan belia siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Pada hari ini pula saya rindu untuk kongsikan apa yang saya share juga dengan PMM di kawasan Tamparuli waktu konferensi lalu tentang kebanggaan kita. Tentang kebanggaan kita. Bukan kita punya sijil-sijil. Bukan kita punya usaha yang seharusnya sebagai anak Tuhan ya. Bukan itulah yang menjadi kebanggaan kita, dan bukan itulah tujuan kita satu-satunya. Amin. Bagi kita sebagai anak Tuhan, kebanggaan kita yang utama, boleh juga bangga pada hal-hal lain, tetapi yang utama di atas semua itu adalah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi mari kita lihat kenapa kita harus bangga kepada Tuhan kita. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yang sudah dapat ayat ini katakan amin. Amin. Oke, pas baca kamu dengar. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus dia berkata, akulah gembala yang baik. Lalu dia bandingkan sebelumnya dengan gembala-gembala yang tidak baik. Apa yang membedakan? Gembala yang baik ini yang merujuk kepada Yesus adalah pemilik bagi setiap domba. Sementara gembala yang tidak baik itu adalah orang-orang yang diupah untuk menjaga sekawanan domba atau kambing, sapi. Kita juga yang piara banyak-banyak ular bahkan. Saya belum pernah baca ada ternakan ular. Tapi kalau ikan adalah. Sebagai gembala dalam beberapa tahun ini ada banyak hal yang saya pelajari, dan satu prinsip yang saya pegang di dalam pelayanan adalah, misalnya saya gembala kan, saya gembala dan ada jemaat. Mungkin saya pernah cerita juga ini. Satu hal yang saya ingat dan saya bawa di dalam setiap pelayanan saya adalah, bahkan ketika saya jauh daripada jemaat yang saya layani juga, ini. Saya dan jemaat memiliki seorang gembala yang baik. Kalau mengandalkan diri saya untuk menggembalakan, saya tidak akan sanggup, saya tidak akan sempurna. Dan boleh saja saya menjadi gembala yang tidak baik seperti yang dituliskan di dalam Yohanes ini, yang Yesus mention. Lari daripada pelayanan itu. Dan kenyataan dia memang ada banyak orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan, tetapi mereka meninggalkan pelayanan itu, pelayanan penggembalaan itu. Kenapa? Karena kami adalah manusia yang lemah, tidak sempurna.
kami memiliki keinginan kami sendiri. Dan terkadang di dalam pelayanan, kami berusaha untuk mengikuti keinginan kami, membawa jemaat ikut keinginan kami. Itu gembala yang tidak baik. Bila-bila waktu sahaja, jika kami terlalu mengikuti prinsip keinginan pribadi kami akan meninggalkan pelayanan. Bukan sahaja karena kelemahan kami, ia juga berasal dari kelemahan jemaat. Ada di dalam ceritakan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang itu, di mana sebenarnya ada 100 ekor domba, tapi ada 1 ekor yang hilang. Sesat, dia kira hilang. Kalau dia jenis gembala yang apalah itu, 1 ekor saja. Domba yang hilang itu betul-betul hilang lah. Tetapi dalam perumpamaan domba yang hilang itu merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri, di mana seperti yang kita baca tadi, dia berkorban, dia tinggalkan yang 99 ekor itu dan pergi mencari yang hilang 1 ekor itu. Nah, kenapa dia boleh seperti itu? Karena dia gembala yang baik. Dia adalah pemilik yang sebenar bagi domba-domba yang dia ada. Lalu gembala yang Yesus maksudkan tentang diri dia ini, dia memandang tinggi setiap domba-dombanya. Setiap domba itu ada value yang sangat tinggi, ada nilai yang sangat berharga. Walaupun mungkin tidak semua domba-domba itu mengikuti perintah dia punya gembala kan, tapi itu tidak mengurangi pandangan dan nilai daripada domba-domba. Inilah nih, kita belajar yang gembala ini dulu. Dan gembala yang baik, kita lihat ada 2 hal yang pastor mau sampaikan daripada ayat ini. Yang pertama, dia mengenal domba-dombanya. Macam mana dia dapat kenal domba-dombanya? Sebab dia selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Begitu juga Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia mengenal setiap kamu. Macam tu lagu tadi kan, kau mengenal hatiku kan. Walaupun kita tidak cakap apa yang kita mau, tapi Tuhan sudah tahu itu di dalam hati kita. Walaupun kita tidak kasih tahu apa yang kita inginkan, tapi Dia sudah mengetahui semuanya. Kenapa? Karena Dia mengenal setiap kita. Tidak pernah membiarkan kita. Bahkan kalau kita menjadi salah satu yang hilang, yang tersesat itu, Dia akan cari kita. Silap-silap Dia tahu di mana kita ada. Kan? Di mana kita tersesat. Sebab Dia gembala yang baik. Kita harus bangga memiliki seorang Tuhan yang sangat mengenal setiap kita. Lalu yang kedua, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Dia memberikan apa? Duit. Dia berikan apa? Yang girl, Dia berikan apa? Nyawa. Dia gembala yang baik. Kenapa? Sebaik apa dia? Dia sanggup berkorban. Dia tidak peduli. Yang penting dia punya domba-domba dalam keadaan selamat, kan? Mau dimanapun dia punya domba tersesat di dalam jurang macam mana dalam pun, selama domba dia itu masih hidup, dia yakin masih hidup, masih ada, dia akan berusaha untuk selamatkan. Nah, inilah gembala yang baik yang memelihara kita. Mary kecil, si Mary kecil ini pun sama juga kita ini.
Kita tigu perhatikan cara orang berdoa, cara orang menyembah Tuhan, cara orang mencari Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kasih ingat kita balik betapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbangga memiliki Tuhan yang adalah gembala. Walaupun dia tidak, kalau kita baca, mari kita lihat Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Ini adalah daripada pengalaman pribadi Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah pengalaman pribadi Daud. Dia mengalami penggembalaan daripada Tuhan. Waktu dia masih muda, remaja, kepada belia, apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia? Dia mencari Tuhan. Dia menyembah Tuhan dan dia mengalami Tuhan di dalam masa muda dia itu sebenarnya. Daud dia bukan orang yang sempurna. Karena dia pernah jatuh. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Bukan satu kali, beberapa kali. Bahkan dia ditegur oleh Tuhan. Tetapi apa yang menarik daripada kehidupan Daud adalah, saya punya alam memangnya. Apa yang menarik dari kehidupan Daud adalah setiap kali dia jatuh, dia tidak pernah menjauh daripada Tuhan. Dia selalu cari Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan ini adalah pribadi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan dia. Bahkan di tengah-tengah kehancuran keluarga dia sendiri, anak-anak dia saling bergaduh begitu kan. Bukan dia pasrah, tetapi dia cari Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuh, dia boleh membalas itu, tapi karena dia sangat menghormati Tuhan, dia tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Termasuk juga cerita tentang si Nabal itu. Tuhan memakai si Abigail untuk menghindari tangan Daud itu daripada darah. Jangan sampai tangan kamu berlumuran darah karena kebebalan satu orang begitu. Tuhan pakai Abigail waktu itu. Dan Tuhan sendiri, dia tahu bahwa Daud ini tertindas, teraniaya. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang menghukum Nabal. Dia kena stroke. Itu satu cerita. Kamu tahu gak itu cerita? Si Nabal. Dia kena serangan jantung, kemudian dia stroke, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Tanpa perlu Daud menghunus pedang dia kepada Nabal untuk balas kejahatan si Nabal terhadap dia itu. Kenapa boleh terjadi seperti itu? Karena ini, Daud sangat menghormati Tuhan di dalam kehidupan dia, sangat menjunjung tinggi pribadi Tuhan di dalam kehidupan dia. Tidak, walaupun dia tidak sempurna, itulah yang menarik daripada Daud. Dia sentiasa mencari Tuhan. Dan kita semua juga seperti itu bahkan.
Tidak selalu kita ini hidup sempurna kan. Bagi kamu yang masih muda, kamu ingat ini ya. Waktu kamu menjalani kehidupan kamu meningkat dewasa, makin berumur, semakin banyak cabaran, semakin banyak godaan. Tapi ingat, belajar. Tuhan itu gembala yang baik. Selama kita ini domba dia tidak akan membiarkan kita. Memang kita tersesat, memang kita jatuh, tetapi Tuhan tidak kasih tinggal kita begitu saja. Dia pasti akan mencari kita. Dia pasti akan mendapatkan kita. Dia tidak akan biarkan karena nilai kita sangat berharga di matanya. Respon kita apa? Kalau tadi dari pembacaan firman Tuhan ini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan kamu diam-diam di gereja. Bukan begitu. Ini adalah kerinduan terdalam Daud untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan sebenarnya. Jadi, perbanyak, kasih ingat kawan kiri kanan kamu, kasih banyak lagu rohani kau. Juga kau buat lagu baru. Cipta lagu rohani bersih kau sendirilah. Tapi cek sama dengan Severly dulu. Nanti salah kau punya lirik, salah kau punya pemahaman tentang Tuhan, kan? Ya, PMM yang terkasih, apa yang tidak Tuhan sanggup lakukan bagi kita? Kalau setakat keperluan jasmani itu dia jamin, apalagi kita punya keperluan secara rohani. Dan ingat, gembala yang baik ini dia adalah pemilik kita. Kasih tahu, Tuhan itu pemilik saya bilang. Dia yang memiliki setiap kamu. Itu saja kongsian daripada pastor pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri sesi kebenaran firman Tuhan ini, pastor rindu untuk membawa kita belajar satu lagu. Saya pernah kirim juga ini lagu kan. Pasti ada pengalaman pribadi dengan lagu ini. Sebenarnya saya sedang cuci-cuci piring, saya pasang-pasang di lagu, saya menangis. Menangis yang sampai tersumbat hidung. Sebab saya teringat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dari hal yang kecil dia janjikan sampai hal yang besar, semua dia tepati. Tajuk dia selalu tepat waktu. Janjimu Tuhan. Tuhan juga akan tepat waktu bagi setiap kamu dalam apapun perancangan kamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih. Angin suat. Oke. Bebaskan pergerakan kamu. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga pemelihara kita.
memberkati dan kami bersyukur untuk semuanya. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan sediakan, apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kami beribadah sejak subuh tadi. Tapi Tuhan, terimalah ucapan syukur kami dan kiranya persembahan syukur kami berkenan dan layak di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tangguhkan kebaktian kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sorakan haleluya dengan semangat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan pimpinlah langkahmu, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah roh aku, agar ku merendahkan diri. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau jamah dari kepala sehingga ke telapak kaki kami ya Tuhan, seluruh kami yang terlibat gunung doa Kalangwan di Bapa di surga, siapapun kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Mari kita sorakan haleluya dengan semangat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Belum paham konsep. Macam siapa kami yang masuk lagi dia? Dia marah. Thank you, Mary. Orang bilang Bo,
Yo, kita pada makan bang. Kedo. Salam guys, jumpa Anda di Hari Belia tahun depan di Gunung Doa Telaman. Tiga. Selamat Hari Belia tahun 2025.